Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Transisi Status Kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sampai dengan 2025 menggunakan Hidden Markov Model atau HMM. Nah, di sini tuh kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Saya Rika Syawalin Mulyana dengan NIM 69. dan saya Zulfazia Ulhaq dengan NIM 75. Saya Raisa Haura Selihat dengan akhir NIM 73. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Nah, kemiskinan di kabupaten atau kota provinsi Jawa Barat bukanlah kondisi statis, melainkan fenomena yang terus berubah atau dynamic state dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi. Nah, indikator kemiskinan yang dipublikasikan seringkali hanya memperlihatkan angka permukaan, seperti fenomena kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Pemerintah membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai pola perpindahan status, apakah suatu daerah itu cenderung tetap miskin, membaik, atau rentan jauh kembali ke kemiskinan. Nah, demi efektivitas kebijakan bantuan sosial. Nah, selanjutnya, di sini tuh kita ada solusi model. Kenapa kita menggunakan Hidden Markov Model? Nah, status kemiskinan itu sejatinya struktural suatu daerah seringkali bersifat laten atau tersembunyi dan tidak dapat diamati secara langsung secara hitam putih. Nah, kondisi tersembunyi ini hanya bisa diestimasi dan diperkirakan melalui variabel-variabel indikator yang kasat mata yang tersedia pada data berkala. Berbeda dengan rantai Markov klasik biasa, HMM ini mampu memisahkan antara fluktuasi data tahunan dengan tren fundamental transisi status kesejahteraan yang sebenarnya. Nah, apa sih Hidden Markov Model itu? Nah, ini tuh model statistik di mana sistem yang dimodelkan diasumsikan sebagai proses Markov dengan parameter yang tidak diketahui atau hidden. Nah, karakteristik utama HMM itu ada 2. Ada statistik tersembunyi dan state observasi. Nah, yang pertama state tersembunyi. Apa sih state tersembunyi itu? Dia tuh kayak status kesejahteraan sejati daerah. Contohnya tuh dia tuh sejahtera atau miskin atau sedang, yaitu di pertengahan. Nah, kalau state observasi itu data angka kemiskinan real yang diperoleh dari BPS. Contohnya persentase kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Nah, mekanisme kerjanya tuh setiap status tersembunyi memiliki distribusi probabilitas tertentu terhadap angka observasi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada analisis parameter model. Nah, yang pertama struktur parameter model. Model HMM ini dianalisis menggunakan pendekatan minimalisasi selisih distribusi untuk mengestimasi nilai parameter proporsi tersembunyi atau alfa. Nah, fungsi estimasi parameter alfa ini dengan persamaan sebagai berikut, di mana alfanya tuh dibatasi secara ketat pada interval 0 sampai dengan kurang dari sama dengan 1 menggunakan fungsi clipping. Nah, selanjutnya ada prinsip jarak kekeledian. Parameter transisi tersembunyi didapatkan dengan meminimalkan kuadrat selisih antara distribusi model teoritis dengan fakta distribusi observasi lapangan. Dengan persamaan berikut, nilai alfanya itu mencerminkan posisi relatif vektor observasi daerah terhadap 2 titik ekstrim di dalam ruangan hiperbidang keputusan statistik. Nah, mungkin selanjutnya ada perluasan metode yang akan dijelaskan oleh Raisa. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelum lanjut ke studi kasus, kita akan menjelaskan dulu perluasan metode. Nah, mengapa perlu perluasan? Nah, coba kita ingat lagi metode di subbab 4.2 yang tadi. Itu menggunakan contoh 2 dadu A dan dadu B. Nah, di situ
Alfa adalah satu angka tunggal antara 0 dan 1, mewakili probabilitas memilih dadu A. Nah, tapi bagaimana kalau hidden state-nya bukan cuma 2? Bagaimana kalau ada 3, 4, atau bahkan lebih? Nah, disinilah subbab 4.3 berperan. Metode estimasinya diperluas agar bisa menangani berapapun jumlah hidden state-nya. Nah, ini relevan sekali dengan kasus yang akan kita bahas nanti. Status kemiskinan yang punya 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Bukan cuma 2. Jadi, metode yang benar-benar kita pakai itu sebenarnya berasal dari subbab 4.3. Selanjutnya. Nah, ada beberapa asumsi dasar yang dipakai di model umum ini. Pertama, ada M hidden state dengan distribusi stasioner alfa yang sekarang berbentuk vektor alfa 1 sampai alfa M. Nah, bukan skala tunggal lagi. Kedua, ada N observable state yang benar-benar bisa kita amati dari data. Ketiga, untuk setiap hidden state ke I ada distribusi probabilitas tertentu terhadap observable state yang dilambangkan PI1 sampai PIN. Dan yang penting, MN dan nilai PIJ ini diasumsikan sudah diketahui. Yang justru belum diketahui dan perlu kita cari adalah vektor alfanya. Selanjutnya. Nah, sama seperti di subbab 4.2, kita membentuk satu matriks gabungan. Di sini disebut P2. Cara membuatnya adalah mengalihkan matriks distribusi PIJ dengan matriks yang berisi nilai-nilai alfa. Hasil perkaliannya menghasilkan P dikali vektor I, sampai I, yang polanya itu sama persis dengan logika di contoh dadu sebelumnya. Hanya saja, sekarang dimensinya lebih besar karena ada M kolom, bukan cuma 2. Vektor pair inilah yang nantinya menjadi jembatan untuk mengestimasi alfa. Sama seperti distribusi P di contoh dadu A dan B tadi. Selanjutnya. Nah, ini adalah proposisi 4.1 yang sebenarnya melalui proposisi 4.2 yang sudah dijelaskan kelompok kami sebelumnya. Proposisi 4.1 itu menyatakan vektor P yang baru saja kita konstruksi adalah distribusi probabilitas stasioner dari matriks P2. Artinya, P ini punya dua sifat penting. Pertama, dia adalah titik tetap dari matriks P2, kalau dikalikan P2 lagi, hasilnya tetap P. Kedua, totalnya selalu berjumlah 1. Jadi, P valid sebagai distribusi probabilitas. Nah, kenapa ini penting? Karena sifat inilah yang memungkinkan kita membandingkan P dengan distribusi observasi nyata Q, dan dari situ kita bisa mengestimasi alfa. Selanjutnya. Nah, setelah punya P, kita sampai ke formula utamanya. Vektor alfa diestimasi dengan menyelesaikan masalah minimisasi, yaitu meminimalkan selisih kuadrat antara P dan Q. Bedanya dengan formula di subbab 4.2 sebelumnya, yang kedalanya cuma ada 0, alfanya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, di sini kendalanya jadi ada 2. Pertama, jumlah semua AK harus sama dengan 1. Kedua, setiap AK-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini logis karena alfa sekarang adalah vektor probabilitas dengan M komponen, sama seperti syarat untuk distribusi probabilitas pada umumnya. Selanjutnya. Nah, yang menarik dari formula ini adalah sifat matematisnya. Karena fungsi yang diminimalkan itu kuadratik dan kendalanya linear, ini termasuk dalam kategori constrained least square problem. Kenapa ini penting? Karena masalah seperti ini itu sudah punya solusi numerik yang sangat efisien dan stabil. Bisa diselesaikan pada library standar seperti yang di Python, tanpa perlu algoritma rumit seperti Baumwirth
atau yang lain, yang biasa dipakai di HMM versi klasik. Nah, inilah salah satu kelebihan utama pendekatan dari buku ini, lebih cepat dihitung dan tidak gampang terjebak di solusi yang kurang optimal karena masalahnya bersifat konveks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah studi kasus kita terkait analisis transisi status kemiskinan Provinsi Jawa Barat menggunakan Hidden Markov Model. Nah, yang pertama kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Data yang kami gunakan dalam proyek ini itu merupakan data indikator kemiskinan periode 2004 hingga 2025. Variabel yang kami gunakan sebagai observasi dalam model meliputi persentase kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan atau P1, dan indeks keparahan kemiskinan atau P2. Ketiga indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan secara lebih komprehensif, baik itu dari sisi jumlah penduduk miskin maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan ke dalam 3 state atau hidden state, yang yaitu state 1 kemiskinan rendah, state 2 kemiskinan sedang, dan state 3 itu kemiskinan tinggi menggunakan Hidden Markov Model atau HMM. Nah, dalam model ini kondisi kemiskinan yang sebenarnya nggak bisa kita amatin secara langsung, kita bisa estimasi berdasarkan pola ketiga indikator kemiskinan yang diamati pada setiap periodenya. Jumlah observasi yang kita gunakan kali ini adalah 22 observasi tahunan, yaitu selama periode dari 2024 sampai 2025. Melalui pendekatan Hidden Markov Model ini, kita nggak cuman bisa mengklasifikasikan kondisi kemiskinan ke dalam beberapa state, tapi kita juga bisa menganalisis kemungkinan perpindahannya atau transition probability antar state dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana dinamika kemiskinan dari satu waktu ke waktu. Nah, yang pertama yaitu terkait penyelesaian dengan Python. Yang pertama itu langkahnya kita import library, beberapa library yang bisa kita gunakan antara lain yaitu Pandas, itu untuk membaca dan mengolah datanya. Lalu NumPy itu untuk komputasi numeriknya. Nanti ada standar scaler untuk melakukan standarisasi data. Nanti juga ada Gaussian HMM untuk membangun model Hidden Markov-nya itu sendiri. Nah, yang pertama kita import filenya dulu dari Excel yang sudah kita susun datanya yang dari BPS. Selanjutnya itu ada standarisasi terlebih dahulu untuk pembentukan modelnya itu sendiri. Kenapa? Karena ketiga indikator itu punya satuan dan skala yang berbeda, maka terlebih dahulu kita gunakan standarisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya agar setiap variabel ini dia punya rata-rata 0 dan simpangan baku 1, sehingga tidak ada variabel yang lebih dominan dalam proses estimasi modelnya. Sehingga dari itu kita bisa membangun modelnya Hidden Markov Model dengan 3 step menggunakan distribusi Gaussian. Nah, di sini kita punya parameter yang digunakan adalah jumlah stepnya sebanyak 3, tipe covariance-nya full, iterasi maksimum 1000, serta random set sebesar 42 agar nantinya hasil dapat direproduksi. Nah, selanjutnya itu ketika modelnya sudah terlatih, langkah berikutnya adalah kita melakukan prediksi terhadap identitas setiap tahun. Nantinya model akan mengestimasi kondisi kemiskinan yang paling mungkin terjadi dalam pola ketiga indikator. Di sini juga kita udah memberi label setiap stepnya, karena hasil prediksi berubah 0, 1, 2, maka kita lakukan proses pelanggaran agar lebih dekat. Nah, di sini ada urutan stepnya untuk 0, kita kategorikan analisis yang rendah, step 1 sedang, step 2 tinggi. Nah, ini untuk output datanya ada rata
dari step 0, 1, dan 2. Selanjutnya ini kita untuk hasil klasifikasinya. Nah, akan melakukan hasil klasifikasi hidden model seperti tabel berikut. Nah, dari tabel ini menunjukkan bahwasanya ini adalah hasil klasifikasi seluruh periode pengamatan di tahun 2004 hingga tahun 2025. Kita bisa lihat bahwasanya untuk setiap tahun itu diperkirakan nilai indikator kemiskinan berbasis status kemiskinan yang diprediksi oleh hidden model. Dari model juga kita bisa tahu kapan suatu berada pada kondisi kemiskinan yang sedang maupun tinggi. Contohnya lewat dari tahun 2004 itu dia kategori sedang, 2005 kategori kemiskinan rendah hingga tahun 2025 kategorinya rendah. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu keunggulan dari Markov model juga, karena dia bisa mampu mengidentifikasi kondisi tersebut berdasarkan pola indikator yang kita amati. Nah, selanjutnya kita mau membangun matriks probabilitas transisinya. Dari output yang dihasilkan ini, matriks transisinya menunjukkan bahwasanya peluang perpindahan suatu kondisi kemiskinan itu menuju kondisi lain pada tahun berikutnya. Nah, nilai diagonalnya itu dia menunjukkan peluang setiap tetap berada pada kondisi yang sama, sedangkan kalau misalkan nilai di luar diagonalnya itu dia menunjukkan peluang berpindah ke kondisi lain. Selain itu, interpretasi dari matriks ini juga sangat penting gitu, karena dapat menjelaskan apakah kondisi kemiskinan itu cenderung stabil atau justru sering mengalami perubahan. Nah, selanjutnya ini ada tambahan visualisasi heat map untuk mempermudah interpretasi matriks transisi kita. Nah, dari hasil visualisasi ini kita bisa baca bahwasanya semakin gelap warnanya, maka dia semakin besar probabilitas transisinya pada posisi tersebut. Nah, dari heatmap ini kita juga dapat dengan mudah melihat kondisi mana sih yang paling stabil dan perpindahan mana yang dia punya peluang paling besar terjadi. Nah, selanjutnya ini tambahan juga visualisasi plotnya. Grafiknya dia menunjukkan perubahan ketiga indikator dari tahun ke tahunnya, dari tahun 2004 hingga 2025. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari studi kasus kemiskinan di Jawa Barat menggunakan HMM ini. Nah, berdasarkan hasil analisis yang sudah disampaikan tadi, kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat itu bisa kita klasifikasikan ke dalam 3 stat tersembunyi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selain itu, kita juga bisa tahu bahwasanya model HMM ini juga mampu mengestimasi probabilitas transisi antar statnya, sehingga bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai bagaimana sih dinamika perubahan kondisi kemiskinan dari suatu periode ke periode berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raisa dan Rika yang telah menjelaskan isi presentasinya. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.